Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Latsar CPNS tahun 2022 dengan anggota kelompok pertama Anissa Maulidia Yunadi SE, kedua Dede Ramdan Firmansyah SPD, 3 Deanita SPD, 4 Eka Kurniawati SPD, 5 Gita Febrianti SH. Akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara. Poin manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme. Penyelenggaraan tugas serta fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian tugas. Maka dari itu, manajemen ASN perlu diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas dapat berdaya guna dan hasil guna. Hakikat kemampuan manajemen seorang ASN di sekolah, yaitu guru ataupun kepala sekolah, sesungguhnya diartikan keterampilan atau skill menuju pada kemampuan ASN untuk melakukan berbagai jenis kegiatan kognitif atau diperlukan dengan cara efektif. Kemampuan ASN di sekolah dalam manajemen ini berkaitan erat dengan manajemen kepemimpinan, sehingga makna kepemimpinan guru dikatakan sebagai perilaku yang memotivasi peserta didik bisa belajar ke arah pencapaian hasil belajar dan mutu sekolah yang baik. Poin 2, kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Kedudukan dan peran aparatur sipil negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru, saya dituntut untuk mampu menjadi guru yang faham tentang peran, kedudukan, serta tugas apa saja yang harus saya lakukan agar saya menjadi guru yang profesional dan berorientasi pada kemajuan di bidang pendidikan. Adapun tugas yang harus dikerjakan seorang ASN sesuai dengan pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah: pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai ASN, kita wajib melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sah berdasarkan undang-undang dengan penuh tanggung jawab, serta dalam menjalankan tugas tersebut harus mengutamakan kepentingan umum dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Dalam hal ini, saya sebagai seorang guru harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban saya bukan hanya sekedar mengajar, tetapi mendidik serta menanamkan pendidikan karakter dan budi pekerti luhur bagi siswa. Juga bisa bekerja sama yang baik dengan rekan guru atau seluruh warga sekolah. Adapun contoh kebijakan publik yang dapat dilakukan di sekolah adalah: 1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 2. Mampu mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan posnya yang berguna untuk membangun sekolah menjadi lebih baik demi kenyamanan para siswa. Yang ketiga, penerapan pendidikan budi pekerti dan karakter. Keempat, penerapan bela negara. Dan kelima, memberikan pelayanan prima bagi siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Serta yang keenam adalah ikut serta dalam pembentukan komite sekolah. Sebagai seorang ASN, tugas kita juga harus bisa memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Adapun contoh implementasi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas yang bisa kita laksanakan di sekolah adalah: 1. Mendidik siswa dengan penuh kasih sayang serta menjadi fasilitator yang baik bagi siswa. 2. Peduli terhadap perkembangan siswa dan peduli terhadap orang tua atau wali siswa. 3. Memiliki rasa kesejawatan dan menghayati tugas
sebagai suatu karir serta menjunjung tinggi kode etik jabatan guru. Terakhir, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Poin selanjutnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipatuhi sebagai peran atau fungsi aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara harus loyal terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Juga, ASN harus senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan. Dalam bidang pendidikan, guru berperan penting dalam menjaga persatuan bangsa. Sebagai pendidik, guru mendampingi anak agar mengedepankan empati, nilai kemanusiaan, dan kultural untuk mencegah anak terpapar radikalisme dan intoleransi yang disebarluaskan dan dapat terakses mudah melalui media sosial di era kemajuan teknologi ini. Serta, anak ditanamkan nilai bela negara agar senantiasa cinta terhadap negara serta menjunjung persatuan dan kesatuan negara melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN oleh Anissa Maulidia Yunadi. Kode etik ASN adalah pedoman perilaku, sikap seseorang aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari. ASN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama ASN. Aparatur sipil negara sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat berperan penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Artinya semua orang bisa menjadi ASN tanpa adanya diskriminasi, asalkan memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang memadai, sehingga orang yang tepat bekerja di posisi yang tepat. Di Dinas Pendidikan, khususnya di SMPN 4 Cikesat selaku unit kerja saya, sistem merit sudah mulai diterapkan. Pada perencanaan, sekolah mengusulkan kebutuhan guru yang kemudian dicari dengan tes dan seleksi yang ketat. Kemudian pada penilaian kinerja, guru-guru setiap 3 bulan sekali dilakukan monitoring atau dikenal juga dengan penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah. Dan pada pengembangan kompetensi, para guru mengikuti workshop atau diklat secara online atau offline dan ikut serta aktif di musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN yang mana hal tersebut bisa menentukan kualitas baik buruknya birokrasi suatu negara dan juga upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS. Mengenai hak dan kewajiban yang melekat dalam profesi sebagai seorang ASN yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang ASN di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Serang tidak lain adalah melaksanakan tugas pengabdian dengan penuh dedikasi dengan menerapkan sikap integritas sebagai ASN yang mana semua pegawai ASN mempunyai peran dan fungsi yang sama. Menjadi pelaksana dan pelayanan publik yang sangat baik merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki setiap pegawai ASN di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Serang yang dapat disarankan langsung oleh setiap elemen masyarakat luas.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 disebutkan pengertian formasi pegawai negeri sipil adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. Selanjutnya, formasi tersebut akan dibagi kepada setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota.